Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya pada channel Wardah Teacher. Hari ini tepatnya tanggal 21 April 2026, kita semua, seluruh masyarakat Indonesia memperingati hari lahirnya Kartini. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat siapa sih Kartini itu dan kenapa hari lahirnya harus kita peringati, apa jasa-jasanya. Nah, Kartini ini lahir dari golongan priai atau bangsawan, putri dari seorang bupati Jepara yang bernama Raden Mas Aryo Sasroningrat. Kartini ini karena dari golongan priai atau bangsawan, maka sosok Kartini bisa berkesempatan untuk sekolah di ELS sampai usia 12 tahun. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara. Setelah Kartini lulus dari sekolah ELS, maka berdasarkan adat Jawa, perempuan Jawa setelah 12 tahun harus dipingit dan tidak boleh melanjutkan ke sekolah formal. Nah, dari situ Kartini mulai berpikir bagaimana caranya untuk memajukan perempuan-perempuan pribumi. Karena menurut Kartini, seorang perempuan itu harus memiliki pengetahuan dan kecerdasan. Karena apa? Karena perempuan itu sosok seorang ibu yang pertama mengajarkan anak-anaknya di rumah. Nah, bagaimana bisa seorang ibu mengajarkan anaknya jika ibu tersebut tidak bersekolah, tidak memiliki pengetahuan? Maka dari itu, Kartini memiliki pemikiran yang pertama ingin penyetaraan hak-hak dalam bidang pendidikan dan sosial. Jadi hak-hak perempuan itu harus sama dengan laki-laki, atau yang disebut dengan emansipasi perempuan. Nah, yang selanjutnya, pada masa pingitan tersebut, Kartini aktif menulis surat atau melakukan korespondensi dengan teman-temannya yang ada di Belanda, menorehkan ide pemikirannya pada selembar kertas, terutama mengenai emansipasi perempuan, terus kemajuan perempuan pribumi, kemajuan pendidikan bagi perempuan pribumi, dan surat-surat tersebut dikumpulkan dan dibukukan menjadi satu buah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, dari situ Kartini juga mendirikan sekolah khusus perempuan, ya. Jadi bagi perempuan pribumi boleh bersekolah, yaitu salah satu yayasan sekolah, Yayasan Kartini yang didirikan oleh Kartini di Semarang untuk menampung para perempuan-perempuan pribumi agar perempuan-perempuan pribumi ini bisa mengenyam bangku pendidikan. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa pendidikan itu sangat penting bagi para perempuan. Karena perempuan ini atau seorang ibu merupakan madrasah pertamanya anak kita ya di rumah. Ya, itu. Jadi Kartini udah berpikir sampai sejauh itu, memikirkan anak-anak kita nanti ke depannya mau seperti apa. Karena madrasah pertama itu adalah rumah, dan di rumah itu yang mendidik anak-anak kebanyakan itu kaum ibu-ibu. Ya. Nah, maka dari itu para perempuan atau para wanita Indonesia harus memiliki pemikiran yang maju, ya, kecerdasan dan pengetahuan. Nah, selain itu juga, selain menyampaikan ide-idenya dalam sebuah surat, Kartini juga banyak membaca surat kabar dari Eropa. Di sana Kartini memiliki referensi bagaimana perempuan-perempuan Eropa itu yang sudah maju. Nah, Kartini memiliki impian bahwa perempuan Indonesia juga harus maju seperti perempuan-perempuan yang ada di Eropa. Nah, setelah menikah dengan Bupati Rembang,
Kartini masih aktif pada yayasan pendidikan, khususnya sekolah perempuan, karena hanya dengan begitu mendirikan sekolah, memberikan kesempatan kepada para perempuan di Indonesia, Kartini ingin memajukan pendidikan, khususnya para perempuan pribumi. Nah, sayangnya Kartini hanya sampai usia 25 tahun. Karena setelah menikah dan memiliki anak, setelah beberapa hari melahirkan, Raden Ajeng Kartini wafat, ya. Dan disitulah kita mengenang jasa-jasa dari pahlawan nasional, khususnya pahlawan kita. Bagi seorang perempuan, sehingga kita perempuan ini bisa sejajar dengan laki-laki, bisa memiliki pengetahuan, bisa belajar, dan bisa berkontribusi terhadap bangsa Indonesia tercinta ini. Karena dengan pendidikan, kita sebagai perempuan Indonesia ingin berkontribusi demi kemajuan bangsa kita. Ya, minimal kita bisa mendidik anak-anak kita di rumah, bisa bersosialisasi, bisa bekerja di luar, dan bisa dihargai oleh laki-laki. Demikianlah sejarah singkat tentang Raden Ajeng Kartini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.